Jemaat GKM Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang juga saya kasihi, mari kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini dalam tangan pimpinan pertolongan dan kuasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, segala sesuatu sudah tersedia, karena itu mampukan kami Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka yang menyaksikan video rekaman ini Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau. Tolonglah ya Tuhan, supaya semua ini jadi hanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan memberkati kami. Kami serahkan semuanya ini dari awal, pertengahan sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya pilih untuk ibadah pagi ini adalah usia indah. Usia indah. Saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini saya ambil dari tema yang baru saja kami gunakan untuk reuni tim aplikasi dari Jakarta, Salatiga, dan Denpasar. Nah, kalau ada seseorang yang kita kenal meninggal dunia, kita biasanya bertanya, karena apa? Umurnya berapa? Ya, seperti 2 minggu terakhir ini saya mendengar ada minimal 5 orang yang saya kenal, bahkan termasuk dalam kerabat. 4 di antara termasuk dalam kerabat, baik kerabat dari istri saya maupun dari saya sendiri yang meninggal. Jadi biasanya orang bertanya, karena apa meninggal dan umurnya berapa? Kalau dikatakan 70 sekian, wah ya sudah cukup. Itu sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 90. Atau 80 sekian. Ya, itu pun sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan. Daripada menderita, dan juga itu pun sudah sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Jarang yang bertanya bagaimana hidupnya dalam tahun-tahun terakhir. Apakah dia tetap setia sebagai orang yang percaya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di awal tadi itu menandakan sepertinya orang lebih mementingkan kuantitas hidup, ya. Panjang umurnya itu lebih daripada kualitasnya. Nah, kalau umurnya baru sekitar 40 atau 50-an dikatakan waduh sayang, kasihan ya. Atau ya sudah nasib lah begitu kira-kira. Itu berarti dia belum sempat menikmati hasil jerih payahnya, hasil kerjanya selama ini. Padahal umur 50 itu sudah mulai persiapan untuk pensiun. Jadi sudah seharusnya menikmati hasil pekerjaannya.
pada umur-umur sekian itu hidupnya sudah mapan. Sudah hampir selesai dengan tugasnya sebagai orang tua. Memelihara, mendidik, membesarkan, bahkan juga menikahkan anak-anaknya. Nah, bagi kita sebagai orang Kristen, lebih-lebih sebagai orang percaya, sebenarnya apapun profesi kita, sebenarnya mana yang lebih penting? Mana yang lebih indah? Kuantitas atau kualitas hidup? Mana yang lebih diperkenan Tuhan? Nah, usia indah itu pada umur berapa sebenarnya? Mazmur 90 ayat 10 yang ditulis oleh Musa dikatakan 70 tahun itu rata-rata. Atau 80 tahun. Dengan catatan kalau kuat. Dan itu pun hidup penuh dengan penderitaan dan kesukaran. Tetapi sebaliknya dalam Mazmur 92 dikatakan pada masa tua pun masih dapat menikmatinya, karena dikatakan ayat 15 yang kita baca tadi menjadi gemuk dan segar, menunjukkan bahwa pada masa lansia masih tetap sehat, masih tetap energik, masih tetap semangat, masih tetap bergairah dalam menjalani hidup, termasuk melayani dan menyaksikan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa ada perbedaan dari yang dikatakan Mazmur 90 dengan Mazmur 92 tadi? Kalau kita teliti, rupanya pasal 90, Mazmur 90 tadi ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang dimurkai oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Sedangkan dalam pasal 92 diterapkan kepada orang benar, yaitu orang yang dibenarkan dan orang yang hidup benar di hadapan Allah. Ayat 13 dan 14. Kalau menurut saya, bagi seorang percaya di dalam Tuhan, segala usia itu indah. Mengapa? Karena banyak alasannya. Saya uraikan satu persatu. Pada waktu belum jadi apa-apa, artinya belum ada di dunia ini, bahkan sebelum dunia dijadikan, orang percaya ini sudah dipilih oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Belum ada orangnya, dunia dijadikan aja belum. Apalagi manusia. Itu dikatakan dalam Efesus 1 ayat yang ke-4. Lebih lagi pada waktu dia masih di dalam kandungan ibunya, dikatakan sudah ditenun, ya, sudah direnda, sudah dibentuk oleh Tuhan. Mazmur 130 ayat 13 dan 14. Jadi pastilah kalau Tuhan sejak dari rahim ibunya itu sudah dibentuk, sudah direnda, sudah ditenun oleh Tuhan, masakan nantinya akan dibuang ke dalam api neraka. Lah buat apa Allah membentuk? Ya, membentuk kita, bukan? Kalau Allah membentuk, itu berarti karena Allah punya tujuan dalam hidup kita, bukan? Nah, pada waktu kita dilahirkan, kita sudah disebut sebagai milik pusaka. Milik pusaka dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 3. Dan sebagai pewaris, mewarisi kasih karunia Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Nah, pada waktu masih kanak-kanak kita juga sudah dijamin untuk memiliki kerajaan surga. Matius 19 ayat 14. Pada masa muda, hati kita dipuaskan dengan kebaikan,
dan diberikan kekuatan baru oleh Tuhan seperti burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat ke-5. Pada waktu mau menikah, kita juga sudah disediakan jodoh oleh Tuhan. Kejadian 2:15. Apalagi yang kurang? Untuk kebutuhan sandang pangan tidak perlu khawatir. Karena Allah menjamin, Matius 6:33. Saat menghadapi gelombang dalam hidup dengan beberapa masalah-masalah yang kita alami, Tuhan Yesus pun menjamin ketenangan. Matius 14 ayat 27. Pada masa lansia, kita dijanjikan tetap sehat, semangat, dan menjadi berkat. Tadi Mazmur 92 ayat 16. Bahkan pada waktu meninggal kita dijamin tempat di surga. Sudah dijamin tempat di surga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Dijamin tempat tinggal. Dapat menikmati suasana surga sebagai tempat yang bisa kita nikmati dengan suasana surgawi. Sebagai tempat untuk beristirahat yang nyaman. Di samping itu juga kita akan menikmati upah dari segala apa yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan, kita perbuat bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan juga semua yang kita sudah simpan di surga. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, ya, untuk menyimpan harta kita di surga itu akan dikembalikan dengan bunganya sebagai hal yang kita investasikan pada waktu itu, dan juga sebagai hasil daripada pelayanan dan pengabdian kita sementara hidup dalam dunia. Wahyu 14 ayat 3. Jadi hidup orang percaya semua indah pada segala usia. Nah, bagaimana kita bisa menikmati usia indah pada segala masa? Baik sementara kita hidup di dunia ini, lebih-lebih hidup di dunia yang akan datang. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang pilihan Allah. Orang yang sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Bahkan sementara kita ada dalam kandungan, kita telah dibentuk, dijadikan oleh Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama dan terutama. Dan yang kedua adalah bahwa sejak kita lahir, kita rela dan kita berserah total untuk dibentuk oleh Tuhan, dijadikan bejana menurut kehendaknya, seperti tanah liat di tangan penjunan. Dan yang ketiga, hidup dekat atau bergaul dengan Allah. Contohnya seperti Henokh dan Elia. Mereka hidup dekat dengan Allah sampai begitu sedemikian rupa sampai Allah tidak membiarkan mereka mengalami kematian dalam dunia secara jasmani, melainkan diangkat langsung oleh Tuhan ke sorga. Indah sekali, bukan? Yang keempat ialah bagaimana kita bisa menikmati hidup, menikmati usia indah sepanjang hidup kita. Yang keempat adalah hidup senantiasa berbuah. Filipi 1 ayat 21. Itulah pergumulan Paulus pada waktu dia harus bagaimana ini karena dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa selama hidup dan dalam pelayanan Tuhan. Lebih baik saya diangkat oleh Tuhan, begitu kira-kira. Tetapi Tuhan berkata tidak. Ya. Maksudnya terserah. Paulus berkata terserah Tuhan. Kalau dari pihak aku mau pulang ke surga. Tetapi jikalau Tuhan masih memberi hidup kepada saya akan bekerja dan memberi buah
Dan itu lebih baik, katakan demikian. Demikian juga untuk kita bisa berbuah, yaitu Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-caranya. Siapa di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia akan berbuah lebat. Dikatakan demikian. Jadi untuk bisa berbuah dengan baik, dengan lebat adalah melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada hubungan yang begitu mesra, begitu intim dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Dan yang kelima, caranya adalah finish well. Berarti mengakhiri hidup dengan baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish, garis akhir. Dan aku telah mempertahankan iman. Ya. Usia indah kita alami sepanjang hidup kita. Bila kita hidup di bawah, maksud saya kita hidup diawali, dijalani, dan diakhiri dengan baik pula. Sebagai penutup, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya sebagai rekan-rekan sekerja Allah atau rekan-rekan sekerja Kristus, saat ini kita sudah memasuki masa rembang petang. Dan sebentar lagi kita akan tiba pada malam hari. Dan Tuhan Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang, karena malam akan tiba, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Masih siang berarti masih ada kesempatan, masih ada umur, masih cukup sehat, masih cukup segar, masih dapat bekerja untuk memberi buah, masih memiliki karunia atau talenta. Sedangkan malam berarti sudah tidak ada kesempatan, sudah dipanggil Tuhan. Mungkin juga kondisi politik tak lagi kondusif, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini. Karena berapapun umur kita, apapun profesi kita, kita semua masih dalam masa usia indah, bukan? Amin. Mari kita akhiri dengan memuji Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Jemaat GKM Iglesia dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini, kita sudah umumkan minggu yang lalu bahwa minggu ini atau pagi ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan sebelum Dia disalibkan. Sakramen perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap orang percaya dengan tanda sudah dibaptiskan. Dan yang kedua juga sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus ini agar dirinya dia pandang layak oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus dimaksudkan supaya persekutuan kita dengan Tuhan dan juga persekutuan kita dengan sesama orang percaya, sesama anggota gereja semakin erat. Karena perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa kita ini adalah satu tubuh rohani, yaitu gereja Tuhan. Karena itu marilah saudara-saudara yang sudah percaya, sudah dibaptiskan dan sudah mempersiapkan diri, hidup Anda sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara berhak
untuk ambil bagian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagaimana perintah Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan untuk mengadakan perjamuan kudus yang dimaksudkan untuk memperingati, mengingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi penebusan dosa umat manusia, termasuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hak istimewa ini. Dan lebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami ingat atau yang tidak kami ingat, baik yang kami mungkin sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Kami mohon Tuhan Engkau ampuni dan Tuhan sucikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami. Inilah persembahan kami dan ibadah tubuh kami untuk kami serahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terpujilah kiranya nama-Mu sekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari sebelum dia diserahkan ke tangan orang berdosa untuk disalibkan, maka bersama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan akhir di sebuah rumah. Kemudian diambilnya roti, lalu dia mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Dan setelah itu dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian untuk menjadi peringatan akan daku. Dan sesudah makan roti, maka diambilnya cawan minuman. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang kucurahkan bagi penebusan dosamu. Ambillah, minumlah untuk memperingati akan daku. Sementara engkau makan roti dan minum dari cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Amin. Mari kita mulai dengan makan roti lebih dahulu, sambil mengucap syukur kepada Tuhan dan mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Dan kemudian kita minum anggur ini sebagai bagian daripada perjamuan kudus, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi dosa saudara dan saya. Mari kita minum. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Engkau sudah layakkan kami untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan bagi kami sebagai jemaat Tuhan, supaya kasih kami kepada Tuhan boleh semakin kuat ya Tuhan, supaya pengabdian kami kepada Tuhan juga semakin dalam. Kami tahu bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan, karena Engkau-lah yang sudah menebus kami, menebus hidup kami dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Jadi kami tidak berhak untuk memiliki hidup kami bagi diri kami sendiri, karena hidup kami sudah menjadi milik-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan kasih karunia Tuhan.
Tuhan membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.